Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Shalom, sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-57 di dalam serial pembahasan Kitab Matius dengan tema "Aku akan mendirikan jemaatku". Kita baca firman Tuhan dari Matius 16 ayat 13 sampai 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Matius 16 ayat 13 sampai 20. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Matius 16 ayat 13 sampai 17, Yesus menanyai para murid-muridnya tentang identitasnya. Dia bertanya menurut pandangan orang lain, siapakah dia? Dia kemudian bertanya menurut mereka, siapakah dia? Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Yesus memuji Petrus dengan menyatakan bahwa pengakuan imannya adalah berdasarkan apa yang telah diungkapkan Bapa sendiri. Matius 16 ayat 17. Yesus kemudian menggunakan kesempatan ini untuk berbicara tentang jemaatnya. Matius 16 ayat 18 sampai 19. Dia berjanji untuk membangun jemaatnya. Dia menyebutkan fondasi yang akan dibangun di atasnya. Dia menggambarkan kemenangan akhir jemaatnya. Dia berbicara tentang otoritas besar yang akan diberikan. Bagian ini secara alamiah menimbulkan beberapa pertanyaan. Jemaat apa yang Yesus janjikan akan dibangun? Fondasi apa yang di atasnya akan dibangun? Bagaimana alam maut tidak akan menguasainya? Otoritas apa yang diberikan oleh Yesus? Dan kepada siapa? Siapapun yang percaya kepada Yesus harus memiliki minat tertinggi dalam jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi, mari kita mulai dengan mencatat terlebih dahulu. Pertama, jemaat yang dibangun Yesus adalah jemaat yang ditentukan. Kata Yunaninya adalah eklesia, berarti perkumpulan, kongregasi. Kata ini dalam dua pengertian adalah jemaat universal, yakni seluruh perkumpulan orang yang selamat, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Jemaat lokal, yakni sekelompok orang yang diselamatkan dalam wilayah geografis hidup bersama sebagai jemaat lokal. Sedangkan di dalam teks ini,
Yesus menggunakan kata jemaat sebagai jemaat universal. Jemaat berkarakterisasi disebut sebagai tubuh Kristus. Jemaat juga disebut keluarga Allah. Jemaat atau gereja disebut bait Allah, disebut juga kerajaan Kristus. Ayat-ayatnya bisa dibaca. Disebut juga sebagai mempelai Kristus, bisa dibaca di dalam 2 Korintus 11 ayat 2 atau di Wahyu 19 ayat 6-9, pasal 21 ayat 2. Masing-masing ungkapan ini menekankan beberapa berkat atau tanggung jawab yang kita miliki sebagai mereka yang telah dipanggil keluar dari dunia ke dalam pertemuan rohani umat Tuhan. Jemaat didirikan, jelaslah bahwa jemaat belum didirikan pada saat Yesus berbicara. Dia berkata, "Aku akan mendirikan jemaatku." Dia mengatakan kepada para muridnya untuk tidak memberitahu siapapun bahwa dia adalah Mesias. Fakta yang pasti terkait dengan pendirian jemaatnya, Matius 16 ayat yang ke-20. Jemaat disebutkan setelah kebangkitan Yesus. Yesus menambahkan orang ke dalam jemaatnya. Sejak saat itu jemaat dikatakan sudah ada, sudah berdiri. Adalah adil untuk menyimpulkan bahwa gereja dimulai pada hari Pentakosta, saat Roh Kudus dicurahkan kepada para rasulnya. Bisa kita baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-21. Ketika Petrus mengkhotbahkan khotbah Injil yang pertama, ketika 3.000 orang diselamatkan dan Tuhan menambahkan mereka ke jemaat miliknya, jemaat yang mula-mula, jemaat yang kelihatan. Jemaat universal adalah tubuh rohania manusia. Ini jemaat yang biasa disebut jemaat yang tidak kelihatan karena mencakup keseluruhannya secara universal. Hanya dikenal oleh Tuhan sendiri. Nah, walaupun kita secara kasat mata tidak dapat melihat jemaat universal, tetapi Tuhan mengenalnya. Tidak ada organisasi duniawi ataupun markas besar untuk jemaat universal. Setiap upaya untuk mengatur dan mengaktifkan jemaat universal menghasilkan hanya denominasionalisme. Jemaat lokal adalah satu-satunya tanda gereja yang terlihat. Jadi saya dan saudara adalah gereja yang terlihat karena masing-masing kita berdomisili di jemaat lokal kita masing-masing. Jemaat-jemaat lokal terdiri dari orang-orang Kristen secara geografis daerah yang bekerja dan beribadah bersama sebagai satu kesatuan. Mudah untuk mengidentifikasi jemaat lokal kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. 1 Korintus 1 ayat yang kedua. Jemaat yang Yesus bangun kemudian adalah kumpulan besar orang-orang yang menanggapi Injil dengan iman dan ketaatan. Dimanapun murid-murid Kristus yang setia berkumpul untuk bekerja dan beribadah sebagai warga lokal jemaat, sebuah gereja Kristus ditemukan. Saat kita kembali ke teks kita selanjutnya, kita perhatikan hal yang kedua, batu penjuru jemaat. Banyak pasal memproklamasikan Yesus sebagai batu penjuru, seperti yang dinubuatkan oleh Yesaya. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Yesaya 28 ayat 16. Seperti yang diberitakan oleh Petrus, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.
Kisah Para Rasul 4 ayat 11-12. Seperti yang diajarkan oleh Paulus, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. 1 Korintus 3 ayat 11. Tetapi apakah Yesus batu dalam Matius 16 ayat 18? Beberapa orang percaya bahwa batu ini adalah Petrus sebagai paus pertama. Ini adalah klaim dari Gereja Katolik Roma. Ide ini pertama kali dimunculkan setelah berbagai uskup mulai mengklaim otoritas universal atas jemaat ratusan tahun setelah jemaat dimulai. Bahkan jika Petrus adalah batu karang dalam perikop ini, tidak ada dasar Alkitabiah untuk gagasan bahwa jemaat dibangun di atas diri Petrus. Beberapa orang mengira batu karang itu mungkin Petrus, tetapi dengan batasan Alkitab, yaitu jemaat akan dibangun di atas Petrus, tetapi tidak semata-mata atas dia. Yesus Kristus adalah batu penjuru, fondasi utama. Tetapi seseorang juga dapat berbicara tentang jemaat yang dibangun di atas rasul, termasuk Petrus, sebagai fondasi jemaat dalam arti yang sekunder. Jadi Yesus adalah fondasi yang paling utama sebagai batu penjuru, kemudian rasul-rasul yang lain itu disusun di atas batu penjuru yang lain menjadi suatu dasar bangunan yang kokoh. Bahwa Yesus mungkin merujuk pada apa yang kita pelajari nanti benar, bahwa atas Petrus bersama dengan para rasul lainnya dan Kristus sendiri, Yesus akan membangun jemaatnya. Yesus mungkin merujuk pada asas wahyu Allah bekerja melalui para rasulnya, seperti Petrus. Yesus baru saja memuji Petrus karena pengakuannya adalah hasil dari wahyu ataupun pemberitahuan dari Allah Bapa di surga. Yesus melanjutkan dengan mengatakan bagaimana Petrus akan memiliki kunci kerajaan dan kekuatan mengikat dan melepaskan. Semuanya terkait dengan pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan rasul. Jika demikian, maka Yesus menegaskan bahwa jemaatnya ketika didirikan melalui pekerjaan orang-orang seperti Petrus dan para rasul akan dibangun di atas dasar yang kokoh sejak saat mereka dipimpin oleh wahyu Allah. Kemungkinan yang kuat adalah bahwa batu karang adalah pengakuan yang baru saja dibuat oleh Petrus, yaitu kebenaran dari pengakuan, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Sama seperti Simon yang disebut batu di dalam bahasa Yunaninya adalah Petros, begitu juga jemaat yang akan didirikan di atas batu yang kokoh, bahasa Yunaninya adalah Petra, atau faktanya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Apapun makna batu di Matius 16 ayat 18, jemaat dibangun di atas dasar yang kuat, yakni Yesus Kristus dan para rasulnya. Pada saat ini, mari kita lanjutkan ke apa yang kita pelajari tentang hal yang ketiga, kemenangan jemaatnya. Kewenangan jemaatnya. Wewenang dijanjikan kepada rasul, kepada Petrus dijanjikan kunci kerajaan. Sosok kunci menunjukkan kemampuan untuk memungkinkan masuk ke dalam kerajaan surga. Petrus menjalankan kemampuan ini melalui pemberitaan Injil, seperti yang dia lakukan pada hari Pentakosta. Kepada para rasul dijanjikan kekuatan untuk mengikat dan untuk melepaskan. Kepada Petrus dalam bagian ini, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Kepada murid-murid lainnya dijanjikan kekuatan yang sama. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Tentu saja dianggap dalam semua ini akan menjadi pedoman. Roh Kudus berjanji untuk memimpin para rasul ke dalam semua kebenaran. Jemaat
awal mengakui otoritas ini, ataupun jemaat mula-mula mengakui otoritas ini. Mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan di dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bisa kita baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Umat Kristen dipuji karena penerimaan mereka terhadap pengajaran para rasul. Mereka didesak untuk menerima ajaran para rasul. Gereja Tuhan hari ini kemudian adalah dimanapun ada jiwa yang diselamatkan dan yang terus mematuhi pengajaran para rasul. Untuk mereka yang tetap setia kepada Tuhan dan Rasul-Nya, mereka bisa memandang yang keempat, kemenangan tertinggi jemaatnya. Alam maut tidak akan menguasainya. Frase alam maut telah diinterpretasikan secara beragam sebagai kekuatan kematian, yaitu kematian itu sendiri, kekuatan neraka, atau kekuatan apapun yang mungkin dibawa setan. Dalam kasus manapun, alam maut belum menang. Kematian tidak menghalangi Yesus untuk membangun jemaatnya. Kekuatan setan belum menghancurkan jemaatnya dan tidak akan pernah dapat menghancurkan jemaatnya, karena Tuhan sendirilah batu penjurunya dan Tuhan senantiasa menjaga jemaatnya. Kita dapat berbagi di dalam kemenangan puncak jemaatnya dengan mengenakan perlengkapan senjata Allah seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 13. Dimulai dari ketopong keselamatan, kemudian berbaju zirakan keadilan, kemudian mempunyai ikat pinggang kebenaran, bersepatukan kerelaan untuk memberitakan Injil, dan kemudian mempunyai perisai iman, serta juga mempunyai pedang roh, yakni firman Tuhan. Ini adalah senjata bagi kita untuk berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan yang ada di udara. Kesimpulan, apakah kita ingin berpartisipasi dalam kemenangan mulia Yesus, jemaatnya? Maka pertama-tama kita harus diselamatkan. Kita juga harus berpegang teguh pada pengajaran Yesus dan juga pengajaran para rasul. Kita juga harus tetap setia sampai mati. Melalui anugerah Tuhan dan ketaatan setia kita, kita bisa mendapat hak istimewa untuk menjadi bagian dari jemaat Kristus yang Yesus dirikan seperti yang dijanjikannya, yang akan menahan apapun yang mungkin ditentang oleh alam maut. Tidakkah kita ingin menjadi bagian dari gereja Kristus? Semoga kata-kata Yesus di dalam Matius 16 ayat 18-19 mendorong kita untuk selalu berpuas menjadi jemaatnya. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, berbahagialah setiap diri kita yang adalah jemaat Kristus. Karena Kristus adalah batu penjuru, Dia adalah fondasi yang sangat kuat, dan kita adalah jemaatnya yang sangat dikasihinya. Bahkan kita ini adalah mempelai Kristus. Dengan demikian, maka di dalam hidup kita selama perziaran kita di muka bumi ini, marilah kita boleh terus bertahan menjadi jemaat yang setia sampai mati. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita, kita adalah mempelai yang begitu berbahagia, yang Tuhan bangkitkan dari antara orang mati, dan kemudian kita akan bersama-sama dengan Yesus Kristus yang adalah mempelai laki-laki, dan kita akan bersama selamanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.